Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5. Dalam video ini Bapak akan menerangkan tentang submateri dari wilayah dan tata ruang kelas 12. Yang Bapak ingin ajarkan materi kelas 12 tentang wilayah dan tata ruang adalah materi yang kurang lebih tidak terlalu banyak sebenarnya ya. Materinya tidak terlalu banyak karena ini hanya mereview dari materi-materi kelas 10, 11, 12, tapi semua materi 10, 11, 12 itu dalam lingkup keruangan, ruang, wilayah gitu ya. Nah, dalam ruang-ruang tersebut apa yang akan dilakukan, pembangunan apa yang bisa dilakukan, tata ruang apa yang akan dilakukan pada semua ruang wilayah yang sudah kita pelajari. Misalkan di kelas 10 belajar biosfer, flora fauna, ada ruang Asiatis, Australis, fauna parihan. Itu untuk pembangunannya apa nih? Tata ruangnya bagaimana? Terus sudah belajar tentang wilayah das, hulu, hilir, pesisir. Nah, itu ada ruang. Ruang itu mau dilakukan tata ruang seperti apa, mau dilakukan pembangunan seperti apa. Nah, itu adalah wilayah. Setelah kita bahas ya, kita paham apa pembangunan yang akan dilakukan. Itu. Jadi, misalkan tanah, ada tanah dosol, tanah litosol. Tanah-tanah ini ada regionalnya, ada wilayahnya. Wilayah tanah liat. Oh, wilayah tanah liat. Tanah liat itu kira-kira ada di sini. Di sini pengen dilakukan pembangunan apa? Cocoknya itu dilakukan pembangunan genteng bisa, gerabah bisa. Nah, jangan ada tanah gambut, tapi pengen dibikin lahan pertanian, nah nggak cocok. Nah, kalian harus tahu dulu lahan gambut itu apa, lahan gambut di mana, pembangunan apa yang cocok di sana. Nah, jadi kalian harus tahu pesisir itu apa, karakteristiknya pesisir itu yang bagaimana. Ada pesisir landai, ada pesisir tebing. Nah, itu sudah dipelajari di kelas 10, kelas 11. Nah, kelas 12 hanya membahas kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk wilayah-wilayah tersebut. Ya. Dalam video ini Bapak pengen membahas sedikit tentang teori-teori yang ada di materi wilayah dan tata ruang. Sebenarnya semuanya materinya ini, wilayah bab ini materinya teori. Pada prakteknya yaitu kebijakan dari pemerintah, Bappenas, Bapeda. Bapak sering bilang geografi adalah ilmu para raja, ilmu para pemimpin. Ya tergantung pemimpinnya mau dilakukan seperti apa. Teorinya ada, prakteknya adalah yang punya kuasa ya pemimpin, yang punya kebijakan tentang wilayah ya. Kita sebagai seorang pelajar ya mempelajari aja. Pelajar tahu bagus. Pemimpin tahu, nah itu yang diperlukan. Jadi pemimpin yang tahu, bukan pelajar yang tahu, pemimpinnya nggak tahu ya. Pemimpin harus tahu tentang ilmu kewilayahan, kegeografian. Nah, kali ini Bapak membahas tentang arah pertumbuhan wilayah. Nah, ini teori. Nah, ada teori lokasi, ada teori industri, ada teori tempat sentral, ada teori kutub. Intinya teori-teori ini kalian bisa cari referensi lain ya, sumber lain dan YouTube lain, buku bacaan lain. Nah, lebih jelas. Bapak hanya di videonya merangkum dikit. Nah, merangkum dikit. Kalian sebagai manusia milenial, manusia digital harus sudah mandiri dan juga punya literasi di luar dari yang diterangkan oleh guru. Bisa jadi kalian lebih paham daripada guru. Nah, karena literasi kalian kalau lebih banyak gitu ya. Nah, nggak apa-apa.
Intinya di sini adalah guru hanya sebagai fasilitator ya, fasilitator supaya kalian belajar. Kalau kalian di sekolah nggak belajar, di rumah nggak belajar, percuma. Kalau di rumah kalian belajar giat, di sekolah jadi tetap belajar giat, kalian bisa belajar ya. Mau ada di sekolah atau mau ada PJJ, kalian harus tetap belajar. Arah pertumbuhan wilayah. Jadi teori ini pertama teori lokasi pertanian ya. Lokasi pertanian. Nah, tokohnya siapa ya? Tokohnya kalian sudah tahu atau cari tahu lah ya. Von Thunen ya, Von Thunen. Jadi intinya kalian pernah belajar di kelas 10 tentang 10 konsep geografi. 10 konsep geografi. Lokasi, jarak, morfologi, aglomerasi, interaksi wilayah. Nah, interaksi wilayah ntar kita bahas tentang interaksi wilayah di bab desa dan kota. Diferensiasi area, perbedaan wilayah. Kita sudah bahas kemarin ya. Satu wilayah itu bisa berbeda-beda wilayahnya. Ada wilayah dataran tinggi, dataran rendah, ada hutan hujan tropis, ada sabana. Itu wilayah-wilayah, diferensiasi area. Ada nilai guna wilayah. Nah, kita akan bahas nilai guna wilayah itu dalam tata ruang. Ada ruang, pengen kita gunakan apa nih wilayahnya. Nah, itu nilai tambah wilayah. Nah, ini termasuk juga teori lokasi pertanian. Itu adalah dalam konsep geografi, dalam 10 konsep geografi adalah lokasi, jarak. Nah, lokasi ini. Lokasi ada lokasi astronomis, lokasi geografis. Kalian harus cari tahu tuh, lokasi astronomis apaan, geografis apa, lokasi absolut, lokasi relatif. Nah, absolut itu astronomis, relatif itu geografis. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya lokasi ini menentukan sebuah nilai dari lokasi tersebut. Lokasi yang berada di perempatan jalan itu berarti lokasi yang strategis. Indonesia berada di perempatan jalan ya, antara Asia dan Australia, Asia dengan Timur Tengah ya, Asia Timur dengan Timur Tengah, Asia dengan Amerika dengan Australia. Nah, itu lewatin Indonesia. Jadi Indonesia adalah lokasinya strategis secara umum ya. Secara umum dari segi wilayah lokasi Indonesia. Tapi secara misalkan lokasi penempatan ekonomi, rumah yang berada di pinggir jalan, di ujung jalan, di dekat jalan raya, dengan rumah yang jauh dari jalan raya, itu nilainya berbeda. Itu lokasi. Intinya seperti itu. Pertanian, dalam teori ini dikatakan, suatu pertanian akan bernilai lebih kalau dia dekat dengan pusat pembelanjaan, pusat pemasaran, kota. Jadi ada kota, terus ada lokasi pertanian. Petani ini akan bernilai tinggi nilainya kalau dia dekat dengan perkotaan atau pasar. Sedangkan petani yang lain, yang lebih jauh, dia nilainya lebih rendah karena lebih jauh ongkos transportasinya. Nah, itu dari segi bisa katakan teori lokasi pertanian. Nah, itu bisa diterapkan juga di berbagai hal ya. Nah, tidak hanya di pertanian. Orang yang jualan gerobak misalnya ke lontong gitu ya. Di pusat nodal kemarin kita udah bahas wilayah fungsional sama wilayah formal. Nodal itu fungsional. Berada di dekat situ, dia akan lebih laku. Nah, teorinya seperti itu ya. Lebih laku daripada yang jauh dari pusat keramaian. Nah, itu teori lokasi pertanian. Kalau punya kios di WTC misalkan, di ITC yang dekat dengan keramaian tuh misalnya tangga jalan, lift. Nah, itu lokasinya dia lebih mahal daripada yang dia di pojok di belakang lagi. Nah, itu lokasi pertanian. Itu teorinya seperti itu ya. Dalam realitanya seperti apa? Nah, kalian bisa menilai kira-kira kalian kalau mau bikin usaha itu di mana. Nah,
Tuh, mencari lokasi. Kalau pengen mencari membeli rumah tuh enakan deket masjid, deket pasar, atau deket agak jauh biar dia pengen privasi. Nah itu terserah ya, terserah. Kalau pengen dia usaha ya deket dengan depan, deket ruko, jalan raya masuk. Nah di sana ada, jadi lebih dekat dengan pusat keramaian. Nah itu teori lokasi pertanian. Semakin dekat dengan pusat keramaian atau pasar, harga semakin tinggi. Harga semakin tinggi. Nah, nilai lokasi tersebut ya, nilai lokasi. Kalau untung nggak untung, itu rezeki masing-masing. Bisa jadi yang di pojok lebih untung daripada yang paling nggak. Ini teorinya seperti itu ya. Teori lokasi pertanian. Mencari tempat yang strategis, dia lebih bernilai lokasinya. Kayak Pak dulu. Ya mudah-mudahan bisa kebaca. Dalam teori lokasi industri, kalian ingin membuat sebuah lokasi industri. Industri yang dimaksud adalah industri pabrik ya. Pabrik, manufaktur. Industri nanti banyak macam-macamnya lagi. Kalian sudah bahas di kelas 10 ya, kelas 12, kelas 11 tentang industri. Ada industri manufaktur, industri assembling, industri service. Nah, kalau service dia lebih kepada pasar, dekat dengan keramaian. Industri manufaktur, nah, pabrik itu dia, nah ada 3 poin yang harus dipikirkan dalam menentukan di mana lokasi industri dia akan menempatkan. Ini teorinya Weber ya. Apa aja bahan mentahnya di mana? Dia pengen bikin pabrik, bahan mentahnya di sana. Oh deketin pabrik? Nggak juga, nggak harus deketin bahan mentah pabriknya. Oh bahan mentahnya ada di sana, tapi pasarnya di sana. Oh saya di tengah-tengah. Bisa jadi ya, mau deketin ke pasar atau mau deketin ke bahan mentah. Tapi bahan mentahnya di sana, pasarnya di sana, tenaga kerjanya ada di sebelah sana. Karena di sana ada pemukiman. Pemukiman, dia kalau mau jalan kerja ya ke pabrik gitu ya. Masa saya bikin pabrik di tengah pemukiman, malah diomelin sama pemukiman. Maka saya akan menjauh dari pemukiman. Apakah saya mendekati ke pemukiman? Apakah saya mendekati ke arah bahan mentah atau bahan baku? Atau saya mendekati ke arah pasar? Nah ini. Nanti ditarik garis tengahnya. Oh, lokasi industri saya itu cocoknya deketin ke bahan baku. Maka dia lebih dekat di antara bahan baku, tenaga kerja, dan pasar. Nah, dia lebih dekat ke sini, di lokasi. Oh, ternyata ada yang lokasi saya sebaiknya tidak dekat bahan baku, tapi saya sebaiknya dekat ke pasar. Dideketin ke pasar. Oh itu. Dia mendekatkan ke pasar daripada dia mendekatkan ke tenaga kerja. Nah, jadi ada karakteristik dari industri yang akan dilakukan. Ada industri yang memang dia mau nggak mau didekatkan ke bahan baku daripada ke pasar. Contohnya industri semen. Semen itu bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu adalah kapur, batu kapur ya, batu kapur dibongkar. Jadi lebih mudah membawa batu-batu kapur yang besar atau membawa sak-sak semen. Tentu lebih mudah membawa sak-sak semen ya. Jadi pabriknya didekatkan ke bahan baku. Nanti ke pasarnya tinggal membawa sak-sak semen. Jadi itu karakteristik industrinya, dia lebih cocok ke bahan baku.
Atau industri yang sifatnya kebun teh. Pabrik kebun teh mau dideketin ke daerah perkotaan atau pabrik kebun teh berada di dekat kebun teh. Ya tentu kalau membawa daun-daun teh ringan, emang ringan. Bawa dari kebun teh ke pabrik ya tentu ringan. Tapi masalahnya ketika dibawa, daun-daun teh itu menjadi layu. Sudah keburu layu jadi nggak segar nanti tehnya. Mau nggak mau, bahan baku harus segala diolah ke pabrik. Maka pabrik harus didekatkan ke bahan baku. Nah itu artinya lokasi industrinya dekat ke bahan baku. Ada nggak yang dideketin ke pasar? Ada juga. Pabrik-pabrik makanan, nah itu pabrik makanan yang sifatnya tanpa pengawet ya. Nah, dia akan mendekati ke pasar karena bahan bakunya gampang dibawa, lebih awet dibawa. Ketika sudah jadi, dia bahan jadinya itu mudah rusak, mudah basi. Artinya dia harus segera dipasarkan. Maka lokasi industrinya didekatkan ke pasar. Jadi ada lokasi industri yang didekatkan ke pasar, ada lokasi industri didekatkan ke bahan baku. Ada nggak industri yang nggak apa-apa bahan bakunya jauh, bahan pasarnya juga jauh? Ada juga banyak ya. Jadi kayak industri mobil, bahan bakunya itu dari seluruh negara ya. Ada besi, kayak pabrik mobil di Indonesia itu assembling, perakitan ya. Ban kiri dari negara mana, ban kanan dari negara mana gitu. Pintu, spion, onderdil semuanya dari berbagai negara, bahan bakunya dari berbagai negara tuh masuk ke Cikarang. Di Cikarang lalu di assembling, dirakit. Nah, itu jauh dari bahan baku, jauh dari pasar. Pasarnya pasti di kota. Jakarta, Bandung, Semarang, jauh-jauh. Nah, itu bahan bakunya jauh dari pabrik, pasarnya pun jauh dari pabrik. Maka dia akan melihat di mana lokasi tenaga kerja yang murah. Nah, tenaga kerja yang murah, oh ternyata ada di sebelah sini nih, gitu, murah. Oh, emang penempatan industrinya didekatkan ke tenaga kerja. Nah, dia memilih lokasi industri dekat tenaga kerja. Ini teori lokasi industri. Jadi menentukan industri pabrik. Kalau tadi menentukan lokasi industri, pokoknya semakin dekat dengan pasar, semakin dekat dengan keramaian, dia semakin mahal. Kalau ini tidak lagi. Dia menentukan lokasi industri, melihat faktor bahan baku, pasar, dan juga tenaga kerja. Itu menurut teorinya Weber. Oke, kita lanjut ke teori berikutnya adalah teori tempat sentral. Teori tempat sentral, dia khasnya pakai segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Kenapa nggak segi 4? Nah, segi 4 coba kita bikin segi 4. Segi 4 berarti ada 4 wilayah. 1, 2, 3, 4. Kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada wilayah yang tidak tetel. Berarti segi 4 tidak bisa. Begitupun dengan segi 3. Begitupun dengan segi 5. Segi 0. Segi tak terhingga. Atau lingkaran. Ada daerah yang tetel. Nah, tidak terjangkau. Jadi, Kristaller ya, tokohnya, menganggap segi 6 adalah segi yang bisa melingkupi seluruh wilayah sebuah wilayah. Nah, jadi Jakarta mesti semuanya daerah perbatasannya itu nyambung ke Jakarta. Kalau segitiga berarti kan ada daerah yang tidak terjangkau. Jadi segi 6 adalah segi yang paling representatif ya, paling mewakili untuk sebuah bentuk wilayah ya. Karena semuanya terwakili ada, dan itu diwakili oleh 6 juga ya. Namanya segi 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan semuanya tercover. Semua tercover wilayahnya.
Nah, itu kenapa dipakainya segi 6. Nah, dalam teori ini mengatakan, oh dia suatu wilayah ada ngaruhnya nggak tentang dengan wilayah lain. Kalau satu wilayah tapi dia nggak pengaruh sama wilayah lain, nah berarti dia wilayah yang tidak berpengaruh, nilainya 1. Nilainya 1. Nilainya 1. Artinya dia daerah terisolir. Nah, 1 ini nggak usah dianggap lah ya, karena dia nggak pengaruh sama wilayah lain. Karena wilayah sekitarnya tidak ada yang mau ke sini gitu. Tidak ada yang mau ke sini. Ada namanya K3, kualitasnya 3 deh, KW3. Berarti sepertiga wilayah ini, sepertiga, nah ada 2/3-nya, 2/3 ini nggak malah ke sana ya. Sana sepertiga doang yang ke sini. Ini sepertiga yang ke sini, yang 2/3-nya ke sana. Nah, 2/3-nya ke wilayah lain, yang sepertiganya ke sini. Berarti dia sepertiga. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 2. Ditambah wilayah dia sendiri. Nah, jadi dia kenapa disebutnya K3? Karena hanya sepertiga di wilayah sekitarnya yang ada 6, artinya nilainya 2. Ditambah dia sendiri, nilainya 1, yang berinteraksi dengan wilayah tersebut. Ya. Jadi wilayah tersebut cuma memberikan sepertiga dari wilayah lain untuk berinteraksi dengan wilayah dia. Itu kualitas wilayahnya. Nah, ini berarti wilayah ini hanya pasar ya. Nah, karena bisa jadi wilayah yang di sini dia ke pasar yang lain. Dia mendingan ke pasar yang sebelah sini. Kalau kamu punya wilayah rumah di Purbatu, misalkan, oh saya belanjanya ke pasar Serdang gitu. Tapi tetangga kamu belanjanya itu ke pasar Sumur Batu gitu. Nah, jadi Serdang hanya sebagai sepertiga dari wilayah sekitarnya. Nah, sedangkan Tanah Abang bisa jadi dia lebih ramai. Tanah Abang itu dia dikatakan pasar tekstil terbesar di Asia dan Afrika. Nah, itu katanya Tanah Abang. Jadi dia jangkauannya lebih jauh. Nah, kalau keempat, nah kalau berarti 2/3-nya ya. 2/3 kali 6 sama dengan berapa? 4 ya. Tambah 1. Ulangin sebentar. Coba ulangi, bakal alat. Jadi kalau K-nya 4 berarti dia setengah dari wilayah di sekelilingnya. Ini setengahnya ya. Ini setengahnya. Setengah lagi ke sana. Setengahnya itu masuk ke sini. Masuk ke wilayah ini, berinteraksinya. Jadi setengah dari wilayah ini berinteraksi ke wilayah pusat, setengah lagi ke wilayah lain. Maka kualitas dari wilayah ini berarti dia hanya kualitas transportasinya bagus. Transportasi, ini pasar. Contohnya adalah Pulau Gadung. Mau nggak mau kita ke Pulau Gadung atau ke Pulau Gebang, terminal baru ya, pindahan dari Pulau Gadung ke Pulau Gebang. Terus ada lagi terminal Kalideres. Nah, itu hampir setengah wilayah di sekitar Kalideres itu masuk ke Kalideres terminal. Bandara juga Soekarno-Hatta. Dia kualitasnya berarti setengah lagi dia bisa jadi ke Bandara Kertajati yang ada di Indramayu. Nah, itu kualitas dari sebuah wilayah tersebut, dia kualitasnya bernilai 4. Ada lagi kualitas bernilai 7. Kalau 1 dari tiap ini semuanya masuk ke sini, berarti ada 6 ditambah 1 ya.
Nah, 1 kali 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi kualitas wilayah tersebut dia kualitasnya pusat administrasi. Nah, pusat administrasi, maka semua wilayah tersebut masuk ke semua wilayah di sekitarnya masuk ke wilayah tersebut. Itu dalam konteks kewilayahan ya. Ini teorinya seperti itu. Jadi wilayah tersebut sebagai pusat dari wilayah-wilayah yang lain. Kayak Cilegon, kayak Cibinong. Cibinong dia pusat. Wilayahnya mau dari Bogor Puncak, mau dari Jati Asih, mau dari Parung, pasti ke sana. Dari Bogor Cimande masuk ke Cibinong. Itu Jakarta, semua daerah dari Papua sampai Aceh itu masuknya ke Jakarta sebagai administrasi. Jakarta sebagai administrasi. K7 berarti. Ya. Nah, ini di teori wilayah. Tapi kalau di zaman sekarang, orang bisa mengurus apa-apa administrasi pakai online ya. Pakai online. Nah, ini belum ada online di zaman dulu. Maka mau nggak mau mengurus administrasi datang ke wilayah tersebut. Ke kantor kelurahan atau ke kantor kecamatan. Nah, itu adalah nilainya adalah wilayah tersebut nilainya K7. Kalian sudah Bapak kasih tugaskan kemarin ya, teori tempat sentral dan juga teori kutub pertumbuhan sama teori apa kemarin? Lokasi ya. Nah, itu. Tempat sentral, lokasi dan kutub pertumbuhan. Ada yang sudah menjawab, ada yang belum. Yang belum segera mengirimkan tugasnya. Dalam teori kutub pertumbuhan intinya adalah suatu wilayah yang ramai akan yang disetting. Nah, ada wilayah nih. Kita pengen men-setting di sini sebagai kutub. Nah, kutub. Diharapkan nanti wilayah di sekitarnya ini menjadi makin besar. Wilayah yang di sini nanti akan makin bertumbuh lagi karena adanya ke bawah gitu ya. Lebih besar sih. Jadi semakin menarik wilayah yang lainnya untuk juga berkembang. Nah, nanti kita bahas tentang interaksi wilayah ya. Interaksi wilayah di materi desa dan kota, interaksi desa dan kota. Nah, kota sebagai kutub dia. Kutub itu adalah menarik agar wilayah di sekitarnya ikut tumbuh ya. Menarik agar wilayah sekitarnya ikut tumbuh. Intinya gitu. Kalau ada wilayah kosong, nah, wilayah dulu Mekarta, sekarang ya, Karawang, Cikarang sana. Itu wilayahnya biasa aja. Ternyata ada kutub pertumbuhan di situ Mekarta. Wilayah di sekitarnya jadi ikut tumbuh, ikut naikin harga, ikut berkembang. Nah, BSD, belum bisa damai gitu. Dulu kosong. Jarang orang mau ke sana. Karena ada BSD, maka wilayah di sekitarnya makin berkembang. Nanti juga di kota Penajam Timur. Itu wilayah kosong. Ya. Akan dibuat kota baru, bisa jadi nanti wilayah-wilayah di sekitarnya akan ikut tertarik untuk berkembang lagi. Ya. Walaupun bukan di kota Penajam Timurnya, wilayah di sekitarnya ya. Itu terus berkembang juga di sekitarnya. Nah, itu adalah kutub pertumbuhan. Intinya adanya fasilitas atau pembangunan tempat tertentu, dia akan menarik wilayah-wilayah untuk tumbuh juga. Nah, itu kutub pertumbuhan wilayah pembangunan Indonesia ada di Medan, di Jakarta, ada di Makassar, ada di Surabaya. Nah, wilayah-wilayah tersebut sebagai kutub, sebagai wilayah yang lainnya ikut tumbuh.
kemarin Bapak tanya tentang apakah masih relevan bentuk pertumbuhan ini, wilayah pertumbuhan ini dengan kondisi otonomi daerah. Ada yang bilang masih, ada yang bilang sudah tidak relevan. Kebanyakan bilangnya masih. Yang pertama, wilayah pusat pertumbuhan itu ada di rencana Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu di zaman Soeharto. Repelita sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi Repelita. Terserah presidennya mau bikin apa, pembangunan dalam 5 tahun, terserah, tidak ada rencana. Ganti presiden, ganti kebijakan. Makanya kita udah tidak ada lagi Repelita, tidak ada lagi GBHN. Nanti kalian belajar di PPKN ya, PKN. Itu gimana tentang pembangunan Indonesia ini seperti apa secara politiknya ya. Kedepannya gimana ya, seharusnya bikin apa enggak ya terserah pengambil kebijakan ya, baik itu DPR, pemerintah. Sebaiknya sebuah wilayah itu memang harus punya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Bukan saya seperti Indonesia sekarang, ya bebas terserah mau presidennya ganti kebijakan pembangunan, presiden ganti kebijakan pembangunan. Baru tingkat presiden, tingkat gubernur, tingkat bupati, tingkat kepala desa harus punya pembangunan jangka panjang wilayah tersebut mau diapain. Nah itu harus tahu tuh, ada garis besarnya. Jangan sampai ganti pemimpin, ganti arah pembangunan gitu. Nah ini dia teori kutub pertumbuhan. Apakah Indonesia masih relevan? Ya, masih bagus ya sebenarnya, tapi karena kebijakan politik otonomi daerah, masing-masing daerah mengembangkan masing-masing. Nah seperti itu. Ini ada teori kutub pertumbuhan, ada teori lokasi pertanian. Sebenarnya teorinya masih banyak lagi. Yang ada di buku, yang tidak ada di buku, yang dijelaskan oleh Bapak, yang tidak dijelaskan oleh Bapak, masih banyak lagi. Di YouTube masih banyak. Intinya tidak seperti itu. Materi wilayah sebenarnya hanya membahas tentang nanti untuk ujiannya, di mana lokasi pertumbuhan, ke arah mana di mana lokasi pembangunan, ke arah mana pertumbuhan sebuah wilayah. Itu yang akan Bapak kasih tugas. Nah sekarang tugas kalian adalah ada 2. Sebenarnya 1 ya. Ini buat minggu depannya lagi. Tugasnya 1. Satunya ada 2. Membuat 2 soal. Tugasnya hanya membuat 2 soal. 2 soalnya itu PG ya. 2 soal PG ABCD. Nanti kalian buat dalam bentuk Word, dan juga dalam bentuk Google Form. Bapak kasih nanti Google Form-nya ya. Apa soalnya? Soal tentang lokasi pembangunan dan arah pertumbuhan wilayah. Nanti Bapak kasih contohnya ya. Kalau ini Bapak kasih contoh yang ini aja. Lokasi pembangunan. Misalkan ada wilayah, di sini ada ini wilayah desa, pemukiman ya, pemukiman. Mudah-mudahan kelihatan. Sebentar. Ada sebuah daerah, kepala daerah, kalian misalkan seorang kepala daerah. Nah, kepala daerah di wilayah kalian ada tempat pemukiman, ada daerah tanah liat, ada daerah dataran tinggi, ada kapur, ada hutan. Nah, bikin soal seperti itu. Di mana lokasi yang cocok untuk membangun pabrik mebel? Di mana lokasi yang cocok untuk membangun pengolahan kayu? A, B, C, D, E gitu. Maka pilihannya adalah A, hutan. Ya, soalnya seperti itu. Nah, kalian bisa cari contoh lagi di soal-soal UN tahun-tahun lalu ya. Atau
bukan ditanya di mana, tapi ditanya lokasi B lebih cocok untuk pembangunan apa. Nah, gitu. Ya, lokasi B lebih cocok untuk pembangunan apa? A, untuk konveksi. B, untuk sapi perah. C, untuk pabrik semen. D, untuk pengolahan kayu. Macam-macam ya. Maka yang E untuk pabrik genteng, pabrik batu bata, pabrik gerabah. Pilihannya yang cocok untuk wilayah tanah liat adalah E, adalah pabrik gerabah, tanah liat, dan genteng. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa kasih soal tentang di mana yang cocok untuk pembangunan ini, gitu. Atau contoh soalnya, tempat ini cocok untuk pembangunan apa. Nah, itu satu contoh untuk lokasi pertumbuhan. Ya. Kalian bikin, jangan meng-copy paste dari soal yang ada di internet. Bisa jadi nanti teman kalian meng-copy paste juga. Kalian berimajinasi sendiri, kalian membuat soal sendiri agar tidak sama. Kemungkinannya kecil bakal sama ya. Atau tidak mungkin bisa sama ya dengan teman kalau kalian membuat sendiri. Nah, karena penentuan wilayahnya beda-beda. Atau kalian bisa menentukan wilayahnya bukan ini, macam-macam lagi yang lain. Ada, oh ini daerah banjir, daerah dataran tinggi, di sini daerah mangrove, daerah gambut. Nah, wilayah kemarin ya, kita udah bahas. Ada wilayah gambut, wilayah mangrove, wilayah hutan hujan tropis, wilayah sabana. Di manakah lokasi yang cocok untuk peternakan kuda, peternakan sapi? Apakah di daerah gambut? Apakah di daerah hutan hujan tropis? Apakah di sabana? Nah, di manakah lokasi yang cocok untuk penambak garam? Apakah di dataran tinggi, di daerah gambut, di daerah pesisir? Nah, kalian harus cari wilayah itu yang luas ya, yang luas. Tidak hanya yang Bapak kasih contoh tadi, kalian bisa cari referensi wilayah apa aja sih. Ya. Wilayah tersebut cocoknya bangun apa sih? Nah, kira-kira apa? Nah, itu contoh lokasi pembangunan. Ada daerah pantai, daerah rendah, dataran rendah, ada pemukiman, dataran padat penduduk, wilayah elit, nah macam-macam ya. Nah, kalian tentukan cocok untuk pembangunan apa, atau wilayah ini akan cocok dibangun apa. Nah, atau pembangunan A cocok di wilayah mana gitu. Nah, intinya itu. Buat dua soal, satu soal lokasi pembangunan, satu arah pertumbuhan wilayah. Ini akan Bapak kasih contoh. Bapak cari contoh untuk soal ini terpencar-pencar, jadi agak susah. Nah, kalau ini Bapak dapat contoh yang sama. Nanti bikin contohnya, kalian bikin soalnya jangan yang Bapak kasih contoh ya. Itu sama dong. Ya. Kalian harus bikin kreasi sendiri untuk tugas membuat soal. Kenapa Bapak suka menugaskan kalian membuat soal? Jika ketika kalian bisa membuat soal, artinya kalian paham materi, paham konsepnya, dan paham menjawabnya. Berarti itu kalian sudah paham. Kalau ibaratnya setengah itu, bertanya itu adalah setengah dari paham. Bertanya adalah setengah dari paham. Menjawab ya berarti setengahnya lagi. Walaupun jawabannya bisa jadi kurang tepat atau tepat, paling enggak dia sudah paham apa yang ditanya, apa yang akan dijawab. Lain kalau belajar, saya nggak ngerti apa-apa, saya mau nanya apaan kayak gitu. Ya. Bertanya itu adalah setengah dari paham. Karena saya tidak tahu, makanya saya tanya. Makanya dia paham apa yang dia tidak tahu. Itu aja video Bapak kali ini. Tugasnya 2, membuat soal dan arah pertumbuhan. Kalau untuk minggu depannya adalah membuat peta kawasan ekonomi khusus. Cari di internet, peta Indonesia, kawasan ekonomi khusus. Ada di mana saja.
kawasan ekonomi khusus. Nah, kawasan ekonomi khusus juga nanti pembahasannya panjang lagi. Nanti kawasan-kawasan banyak ya. Ada kawasan industrial estate, kawasan industri estate ya. Ada kawasan berikat, ada kawasan ekonomi khusus, ada kawasan macam-macam lagi ya, aglomerasi wilayah. Nah, itu adalah pengaglomerasian ya. Materinya panjang, pembahasannya panjang lagi. Untuk materi kelas 12 wilayah dan tata ruang cukup ini kalian pahami. Lokasi pembangunan, arah pertumbuhan, nah itu sudah mewakili seluruh materi wilayah dan tata ruang. Itu aja yang Bapak sampaikan, biar tidak terlalu panjang. Nah, kalau ada yang kurang paham, ditanyakan di grup ya, biar nanti teman-teman yang lain bisa membaca pertanyaan kalian, bisa membaca jawaban Bapak, jadi tidak Bapak berulang-ulang, japri-japri ya. Mudah-mudahan kalian paham, dan kalian kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang Bapak berikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.